untuk tabel ANOVA-nya itu setelah kita buatkan tabel bantu dan juga setting option di data analysis, kita pilih yang ANOVA to factor with replication karena di sini kita ada pengulangan sebanyak 3 kali. Dapat kita lihat pada tabel-tabel ANOVA baik itu di tinggi tanaman, di jumlah daun dan juga bobot segar, itu pada bagian summary, contohnya pada pupuk kompos. Pada bagian summary ini menunjukkan rangkuman statistik deskriptif dari setiap kombinasi pupuk dan intensitas cahaya. Di mana bagian summary, bagian pupuk kompos itu count atau jumlah datanya 9 karena ada 3 minggu dan ada 3 kali ulangan, 3 kali 3 sama dengan 9. Sama total nilai tinggi tanaman dari 9 datanya itu average, data rata-rata tinggi tanaman, dan variance, sebaran data dalam 9 datanya itu. Bagian ANOVA, source of variation, menjelaskan dari mana datanya variasi dalam data, di mana sampel sama dengan jenis pupuk, columns, intensitas cahaya, interaction, gabungan pupuk dan juga cahaya, within, itu error atau sisa, di mana semakin kecil pada umumnya semakin bagus. Untuk total, yaitu ya jumlah total dari variasi dalam data. Di tabel ANOVA itu ada tulisan S atau yang bisa kita artikan jumlah kuadrat, di mana jumlah variasi artinya itu jumlah variasi yang disebabkan oleh masing-masing faktor. Untuk SS ini dihitung dengan cara menghitung selisih setiap nilai data terhadap rata-rata tertentu. Kemudian mengkuadratkan selisih tersebut agar tidak ada nilai negatif dan akhirnya menjumlahkan semua hasil kuadrat. Contohnya ini bisa kita lihat SS atau sampelnya itu 7,5 kuadrat tambah 88,1 kuadrat tambah 91,828 kuadrat per 18 itu total variannya dikurang total gabungan nilai tinggi kuadrat per jumlah data. Dapat kita mendapatkan hasil 1233,0611 kurang 257,4 pangkat kuadrat per 54 sama dengan 1233,0611 kurang 1226,94. Kita dapat hasil di sini 6,12 dan seterusnya. Untuk di F itu degrees of freedom, di mana dapat kita artikan sebagai derajat bebas. Derajat bebas ini maksudnya jumlah nilai yang bebas berubah. Cara mendapatkannya itu sampel, di mana jumlah sampel, tadi kan sampelnya itu pupuk, dikurang 1, jadi 3 kurang 1 itu sama dengan 2. Untuk kolom, satu jumlah kolom, tadi untuk kolom C itu kan intensitas cahaya dikurang 1, 2 kurang 1 sama dengan 1. Untuk interaction atau sampel kali kolom, 2 kali 1 sama dengan 2, di mana total sama dengan jumlah seluruh data yang ada sama dengan jumlah variasi kali ulangan kali minggu kurang 1. Jumlah variasinya itu ada 6, dikali ulangannya 3 kali, dikali minggunya itu 3 minggu, sama dengan 54 kurang 1 sama dengan 53. Within atau jumlah sampel kali jumlah kolom kali ulangan kali dalam kurung ulangan kurang 1, dimana jumlah sampelnya 3 dikali jumlah kolom C2, 3 dikali dalam kurung 3,1 sama dengan 3 kali 2 kali 2 3 kali 2 kali 2 12. MS atau mean square atau quadrant tank ini dipakai untuk mencari nilai F. Rumusnya itu SS per DF. Untuk F itu dimana F hitung atau nilai F, dimana fungsinya itu membandingkan variasi antara kelompok yang disebabkan oleh perlakuan dengan variasi dalam kelompok yang disebabkan oleh faktor lainnya atau error di variasi dalam kelompoknya itu. P-value itu peluang untuk mendapatkan hasil uji statistik yang setidaknya sebesar yang diamati jika hipotesisnya itu H0 itu benar. Seperti itu sederhana ya. Singkatnya itu, semakin kecil p-value semakin kuat bukti bahwa hasil tidak terjadi secara kebetulan. Tapi kalau misalkan semakin besar p-value, semakin mungkin hasil dari yang kita dapatkan itu karena variasinya itu alami atau error. F-crit atau F-kritis itu merupakan nilai batas atau ambang batas dari distribusi F-nya itu untuk memutuskan
apakah suatu hasil uji statistik F hitungnya itu signifikan atau tidak signifikan. Jadi jika F kurang dari F critical, maka tidak ada pengaruh yang signifikan. Tapi jika F itu lebih dari F critical, maka ada pengaruh yang signifikan. Kita bisa lihat ya di tabel tinggi tanaman, bisa kita lihat di nilai F, kita bisa bandingkan dengan F critical. Contohnya ini di F pada tinggi tanaman untuk sampel pupuknya itu kan 0,27, sedangkan nilai F critical itu 3,19. Ini artinya pupuk nggak terlalu signifikan dampaknya terhadap tinggi tanaman. Nilai F untuk columns atau intensitas cahaya adalah 0,35, sedangkan nilai F critical itu 4,04. Artinya intensitas cahayanya itu nggak terlalu, juga sama, tidak terlalu signifikan dampaknya terhadap tinggi tanaman. Nilai F untuk interaction, gabungan pupuk kali intensitas cahaya adalah 0,15. Sedangkan nilai F criticalnya itu kan 3,19. Artinya kalau digabung pun juga sama, tidak terlalu signifikan tinggi tanamannya. Selanjutnya bisa kita lihat di nilai p-value, di mana nilai p-value untuk sampelnya adalah kan 0,76. Tadi waktu kita membuat tabel ANOVA, kita ngeset alfanya itu kan 0,05, karena nilai p-value untuk pupuk adalah lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan peluang pupuk untuk mempengaruhi tinggi tanaman adalah kecil. Baik, seperti itu. Terima kasih.